Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran yang akan membahas atau mereview 3 materi penting dalam dunia manajemen operasi. Yaitu, yang pertama dari kelompok 1 ada desain barang dan jasa, yang kedua dari kelompok 4 yaitu tentang strategi lokasi, yang ketiga ada dari kelompok 10 yaitu tentang pemeliharaan. Nah, 3 topik ini adalah pondasi utama dalam merancang dan menjalankan sebuah sistem operasi yang efisien dan kompetitif. Kita mulai dari desain barang dan jasa, di mana perusahaan harus mampu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, berkualitas tinggi, dan tetap efisien secara biaya. Ini adalah tahap awal yang menentukan arah strategi bisnis ke depan. Selanjutnya, ada pengertian desain barang dan jasa. Desain barang dan jasa adalah langkah awal yang krusial dalam operasi bisnis. Menurut Heizer dan Render, desain bukan hanya soal tampilan, tapi juga bagaimana produk atau jasa itu bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien, ekonomis, dan kompetitif. Yang pertama yaitu pentingnya desain, di mana desain produk dan jasa berperan penting dalam membentuk keunggulan kompetitif. Jika desain bagus bukan cuma menarik, tapi juga fungsional, mudah dibuat, dan hemat biaya. Yang kedua ada proses desain, yang pengertiannya yaitu desain dilakukan bertahap mulai dari ide, riset pasar, konsep, hingga produksi. Proses ini harus kolaboratif dan lintas fungsi, melibatkan tim pemasaran, teknik, hingga operasional. Yang ketiga ada pengembangan produk baru, di mana perusahaan harus terus mengembangkan produk baru sesuai perubahan tren, teknologi, dan kebutuhan konsumen. Bila dilakukan secara internal, kerjasama atau aliansinya atau akuisisinya. Selanjutnya ada alat dan di teknologi desain, di mana pengguna teknologi modern membuat desain lebih akurat, efisien, dan mudah diubah bila perlu. Yang pertama ada CAD atau desain membantu komputer, yaitu untuk memungkinkan desain yang presisi dan modifikasi cepat. Yang kedua ada DFME atau desain untuk manufaktur dan perakitan, yaitu untuk mengoptimalkan desain untuk kemudahan produksi. Yang ketiga ada realitas virtual, yaitu untuk membantu visualisasi dan pengujian konsep dalam lingkungan simulasi. Yang ketiga ada 3D printing, yaitu untuk mempercepat photocopying dan iterasi desain. Selanjutnya ada desain jasa. Dalam jasa, proses lebih ke interaksi dengan pelanggan. Fokusnya adalah efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan lewat standarisasi dan kustomisasi terkontrol. Selanjutnya ada keberlanjutan, di mana keberlanjutan ini yaitu desain harus mempertimbangkan lingkungan. Gunakan bahan ramah lingkungan, minimal limbah, dan dukung praktik rantai pasok berkelanjutan. Yang ketiga ada regulasi dan standar, di mana produk dan jasa harus sesuai dengan regulasi pemerintah, undang-undang, BPOM, dan SNI, dan standar industri atau ISO ASTM agar aman, legal, dan bisa bersaing di pasar global. Selanjutnya yaitu review materi strategi lokasi dari kelompok 4. Strategi lokasi merupakan salah satu keputusan strategis paling penting dalam manajemen operasi. Menurut Heizer dan Render, pemilihan lokasi akan berdampak langsung terhadap biaya operasional, efisiensi distribusi, serta kemampuan perusahaan untuk melayani pasar dengan baik. Keputusan yang keliru bisa menyebabkan kerugian besar. Sebaliknya, lokasi yang tepat bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang. Mengapa lokasi itu penting? Lokasi menentukan akses ke pasar, tenaga kerja, bahan baku, dan juga pelanggan. Tujuannya bukan sekedar memilih tempat, tapi mencari lokasi yang menghasilkan keuntungan maksimal dan efisiensi tinggi. Perusahaan bisa memilih untuk memperluas fasilitas yang sudah ada atau menambah lokasi baru sambil mempertahankan yang lama, atau menutup dan pindah total ke lokasi yang baru.
Selanjutnya, faktor penentu lokasi. Ada banyak pertimbangan dalam menentukan lokasi ideal. Heiser mengelompokkan faktor-faktor ini secara menyeluruh. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. Apakah SDM di wilayah tersebut berkualitas? Yang kedua, risiko mata uang dan stabilitas politik, khususnya untuk lokasi luar negeri. Yang ketiga, ada biaya, yaitu termasuk biaya tanah, pajak, dan utilitas. Yang keempat, ada dekat dengan pasar dan pemasok, mempercepat distribusi dan mengurangi biaya logistik. Yang kelima, kedekatan dengan pesaing, cocok untuk strategi klaster seperti restoran atau retail. Selanjutnya yaitu metode penilaian alternatif lokasi. Heiser dan Render menyarankan penggunaan beberapa metode analisis untuk mengevaluasi alternatif lokasi. Yang pertama ada metode pemeringkatan faktor, di mana digunakan jika faktor-faktor bersifat subjektif dan tidak mudah dikuantifikasi, misalnya tingkat pendidikan lokal, kenyamanan hidup, dan infrastruktur. Yang kedua, analisis biaya volume lokasi. Metode ini membandingkan biaya tetap dan variabel dari beberapa lokasi. Lokasi terbaik adalah yang memiliki biaya total terendah pada volume produksi tertentu. Yang ketiga, metode pusat gravitasi. Digunakan untuk menentukan lokasi optimal pusat distribusi berdasarkan titik-titik pengiriman dan permintaan. Tujuannya untuk meminimalkan total jarak dan biaya transportasi. Yang keempat ada model transportasi, di mana pendekatan matematis dari pemrograman linear untuk menentukan alokasi barang dari sumber ke tujuan agar total biaya logistik paling rendah. Dan terakhir kita akan membahas atau mereview tentang pemeliharaan yang bukan hanya soal memperbaiki mesin yang rusak, tapi lebih ke bagaimana perusahaan merawat asetnya agar tetap andal, hemat biaya, dan tidak mengganggu kelancaran operasional. Nah, yang pertama ada pengertian pemeliharaan. Pemeliharaan adalah segala aktivitas yang dilakukan untuk memastikan peralatan atau mesin tetap bekerja dengan baik sesuai fungsi aslinya. Dalam konteks manajemen operasi, menurut Heiser dan Render, pemeliharaan masuk dalam bagian penting sistem produksi karena berdampak langsung pada efisiensi, kualitas, dan ketersediaan kapasitas. Selanjutnya ada tujuan pemeliharaan. Apa sih tujuannya? Tujuannya bukan cuma memperbaiki kerusakan, tapi mencegah kerusakan, menjamin keselamatan, menjaga keandalan, menekan biaya, dan memperpanjang umur mesin. Heiser menyebut ini sebagai proactive maintenance, menjaga agar mesin tidak rusak dulu baru ditangani. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama ada preventive maintenance atau dilakukan secara rutin agar mesin tidak rusak. Contohnya ganti oli secara berkala. Nah, yang selanjutnya ada predictive maintenance, yaitu berdasarkan data kondisi mesin biasanya atau memakai sensor. Yang ketiga, corrective maintenance, baru dilakukan kalau mesin sudah rusak atau reaktif. Yang keempat ada opportunity maintenance, yaitu dilakukan saat ada kesempatan seperti ketika produksi sedang berhenti. Yang selanjutnya ada strategi pemeliharaan, di mana strategi terbaik adalah menggabungkan teknologi, pelatihan SDM, sistem informasi, misalnya seperti computerizing maintenance management system, dan perencanaan kerja. Heiser menekankan pentingnya sistem terkomputerisasi agar semua aktivitas pemeliharaan tercatat rapi, efisien, dan bisa dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya ada metrik kinerja pemeliharaan. Adapun rumus-rumus penting digunakan untuk mengukur efektivitas pemeliharaan. Yang pertama ada MTBF, Mean Time Between Failure, atau waktu operasi dibagi jumlah kerusakan. Yang kedua ada MTTR, Mean Time to Repair, waktu perbaikan dibagi jumlah kerusakan. Yang ketiga ada Available atau MTBF dibagi
MTBF ditambah MTTR. Yang terakhir ada failure rate, jumlah kerusakan dibagi waktu operasi. Seperti contohnya singkat, studi kasus singkat dalam contoh soal seperti mesin yang beroperasi 180 hari selama 8 jam per hari mengalami 9 kerusakan. Dihitung MTBF-nya sama dengan 160 jam, MTTR-nya 3 jam, dan availability-nya mesin mencapai 98,1%. Artinya mesin masih sangat andal untuk diproduksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari 3 strategi penting dari buku manajemen operasi. Yang pertama yaitu desain barang dan jasa, strategi lokasi, dan pemeliharaan. Nah, ketiga elemen ini atau strategi ini sangat penting dan juga saling terhubung dan sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Desain berperan dalam menciptakan produk yang menarik, efisien, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Lokasi menentukan kemudahan akses ke pasar, tenaga kerja, dan efisiensi distribusi. Sementara itu, pemeliharaan menjaga aset dan operasional tetap optimal, mencegah kerusakan yang menghambat produktivitas. Nah, di era persaingan yang cepat ini, kemampuan mendesain inovatif, memilih lokasi strategis, dan merawat aset dengan teknologi canggih jadi kunci utama agar perusahaan tetap unggul dan bertahan di jangka yang panjang.